Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan audio renungan malam yang saya ambil di dalam pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa untuk triwulan 3. Yang berjudul Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, yang ditulis oleh Mark Finley. Dan untuk malam hari ini, hari Senin 6 Juli 2020, dengan judul Menggambarkan Kristus yang telah bangkit. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, manakala kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kami dapat praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat, saat itu hari Minggu, pagi benar, dan dua orang Maria dengan tergesa-gesa menuju makam Kristus. Mereka tidak akan meminta apapun kepadanya. Apakah yang bisa diberikan oleh orang mati? Terakhir kali mereka melihatnya, tubuhnya berlumuran darah, memar, dan terluka. Adegan salib sangat terukir dalam pikiran mereka. Sekarang mereka hanya melakukan tugas mereka dengan sedih. Mereka menuju makam untuk membalsem tubuhnya. Bayang-bayang kesedihan yang suram menyelimuti hidup mereka. Dalam kegelapan keputusasaan, masa depan tidak pasti dan hanya menawarkan sedikit harapan. Ketika mereka tiba di makam, mereka terkejut menemukan makam itu kosong. Matius mencatat peristiwa kebangkitan pagi itu dalam kata-kata ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Matius 28 ayat 5 dan 6. Perempuan-perempuan itu sekarang diliputi kegembiraan. Awan gelap, kesedihan mereka memudar menjadi sinar matahari pagi fajar kebangkitan. Malam kesedihan mereka berakhir. Kegembiraan menghiasi wajah mereka.
dan nyanyian sukacita menggantikan air mata ratapan mereka. Saudaraku, sahabat-sahabatku, Markus 16 ayat 1-11. Ketika kita membaca di sana, apakah tanggapan Maria ketika dia menemukan Kristus telah bangkit dari kematian? Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Setelah Maria bertemu dengan Kristus yang telah bangkit, dia berlari untuk menceritakan kisah itu. Berita baik harus dibagikan dan dia tidak bisa diam. Kristus hidup. Makamnya kosong dan dunia harus mengetahuinya. Setelah kita juga bertemu dengan Kristus yang telah bangkit di sepanjang jalan kehidupan kita, juga harus berlari untuk menceritakan kisah itu, karena kabar baik harus dibagikan. Betapa menariknya juga bahwa walaupun Yesus sudah berkali-kali memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi, bahwa ia akan dibunuh dan kemudian dibangkitkan, murid-murid yang khusus dipilih Yesus menolak untuk mempercayai kesaksian Maria. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Markus 16 ayat 11. Dengan demikian, jika bahkan murid-murid Yesus sendiri tidak segera percaya, kita tidak akan terkejut jika orang lain juga tidak segera menerima pekabaran kita. Pertanyaan pada malam hari ini, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, kapan terakhir kali kita ditolak dalam kesaksian kita? Bagaimanakah kita menanggapinya? Dan apakah yang telah kita pelajari dari pengalaman itu? Saudaraku, marilah kita mengamarkan Kristus yang telah bangkit kepada orang-orang yang rindu untuk menerima Yesus. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang mau mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Kiranya Tuhan akan memberkati kita pada malam hari ini. Adalah doa dan harapan kami. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan melalui audio renungan malam pada malam hari ini, di mana kami diajak supaya kami mau mengabarkan Kristus yang telah bangkit dan mau menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, kiranya perlindungan, kesejahteraan, kesehatan akan menjadi bagian sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami
yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Ketika kami mau beristirahat pada malam hari ini, Tuhan jaga dan lindungi kami. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati akan sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, bersama keluarga mereka di dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat